Selamat siang, salam sejahtera Pak Megi, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Ketum Kris gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya sehat dan terus melanjutkan tapangan kaki berjuang untuk ekonomi rakyat PKL UMKM Indonesia. Siap. Izin kami ada pertanyaan sedikit karena Ya. Ketum. Apa langkah dari pelaku ekonomi rakyat tembakau terkait tentang aturan jual rokok ini karena Ketum? Yang pertama, selaku Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia dan Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia KRIS, saya konsisten ada 3 langkah yang akan kami lakukan untuk menyikapi dampak serius kepada pelaku ekonomi rakyat dari sektor hulu hingga hilir, dari petani tembakau yang jumlahnya 2,5 juta, petani cengkeh 1,5 juta, pabrik, karyawan pabrik dan hub industri 1,5 juta, dan puluhan juta pedagang kaki lima UMKM di Indonesia atas keberadaan PP 28 2024 yang mengatur penjualan produk tembakau atau jual rokok di Indonesia. Dalam PP ini pedagang dilarang menjual rokok eceran, yang pertama. Yang kedua, pedagang dilarang menjual radius 200 meter dari tempat pendidikan dan pusat keramaian. Pedagang juga dilarang memajang rokok di tenan tempat jual mereka. Oleh karena itu, kita memastikan ketika pemerintah memaksakan PP 28 2024 menjadi tata aturan dalam penjualan rokok di Indonesia, maka pasti terjadi tragedi ekonomi rakyat, akan terjadi PHK massal di sektor hulu, petani tembakau, petani cengkeh, buruh pabrik dan buruh home industri yang jumlahnya hari ini sebanyak 6 juta, bisa terjadi PHK massal sekitar 30%. Jadi nanti ada PHK massal sebanyak 1,8 juta. Dan ini tentunya akan memberikan beban berat terhadap perekonomian Indonesia, akan mendongkrak pengangguran, dan tentunya akan melejitkan kemiskinan. Kemudian yang kedua, akan menurunkan atau anjloknya omset pedagang kaki lima dan UMKM di sektor hilir. Rokok ini menjadi andalan utama jutaan pedagang kaki lima, asongan, kopi keliling, tenan-tenan di pinggir jalan, menjadi omset dan penghasilan utama. Ketika PP 28 2024 dipaksakan oleh pemerintah, tentunya mereka kehilangan mata pencarian, mereka anjlok omsetnya, dan ujung akhirnya mereka akan bangkrut. Demikian pula 4,1 juta warung kelontong di Republik ini. Ketika jarak radius 200 meter tidak boleh jualan rokok, maka mereka akan kehilangan omset sekitar 30-40%. Kenapa, Pak Megi? Karena rokok ini bukan saja menambah omset, tapi menjadi daya tarik konsumen atau masyarakat berkunjung ke warung kelontong atau toko-toko atau warung-warung kopi rakyat kita, sehingga dia datang beli rokok sembari membeli kebutuhan yang lain. Ada puluhan juta pelaku ekonomi rakyat yang akan terdampak serius PP 28 2024 ini. Oleh karena itu, sesuai dengan marwah dan ruh kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, beliau lebih bangga, lebih hormat, bahkan memuliakan ekonomi rakyat, memuliakan pedagang kaki lima, memuliakan asongan, warung kelontong, tukang bakso, abang becak, dan yang lainnya. Maka kami dari Komite Ekonomi Rakyat Indonesia, Asosiasi PKL Indonesia, beserta pimpinan organisasi ekosistem
ekonomi pertembakuan Indonesia, yang pertama segera menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan PP 28 2024. Dan surat ini akan kita sampaikan secara langsung ke Istana oleh pimpinan organisasi ekosistem ekonomi pertembakauan didampingi pelaku ekonomi rakyat terdampak. Jadi Pak Megi nanti ada petani tembakau, petani cengkeh, buruh pabrik, PKL, asongan, warung kelontong dan sebagainya akan mendampingi pimpinan organisasi menyampaikan surat ke Istana ke Presiden Prabowo Subianto. Yang kedua juga didampingi rakyat kecil Kaulo Arit terdampak Pak Megi. Terdampak ketidakadilan dan perlakuan yang diskriminatif. Kita harus ingat ada puluhan juta tukang kuli bangunan, ada pemulung, ada buruh tani, buruh nelayan, dan rakyat kecil yang lain yang tidak mampu membeli rokok kecuali eceran. Di PP ini dilarang, maka mereka akan terdampak. Oleh karena itu, kita akan segera menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan PP 28/2024 aturan jual rokok. Kemudian yang kedua, kita juga menempuh langkah hukum, akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Ini penting dan akan kami lakukan secepat-cepatnya, karena kita juga mendapatkan informasi bahwa dengan adanya PP 28 2024 ini, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang belum punya perda KTR, kawasan tanpa rokok, akan membuat perda. Yang sudah punya perda akan merevisi. Oleh karena itu kita dorong judicial review ke Mahkamah Agung sehingga proses pembahasan perda di provinsi kabupaten kota untuk sementara harus berhenti sebelum ada keputusan dari Mahkamah Agung. Ketika langkah menyurati Presiden maupun GR mengalami sebuah kebuntuan demi dan untuk kepentingan puluhan juta pelaku ekonomi rakyat, demi dan untuk kepentingan puluhan juta Kaulo Arit kecil, dengan sangat terpaksa kami sepakat untuk turun ke jalan secara damai ke Istana. Minimal ada 25 organisasi ekosistem pertembakauan dan mungkin nanti ribuan pelaku ekonomi rakyat dan rakyat kecil akan aksi damai ke Istana Negara. Itu yang kita lakukan. Langkah ini Pak Megi ada dalam rangka untuk mendukung dan mensukseskan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kita tahu Prabowo ini bertekad bulat menghapus kemiskinan, menurunkan pengangguran, memperluas lapangan kerja, lapangan usaha, dan mensejahterakan rakyat secara berkeadilan di seluruh tanah air dan menggapai sukses menjemput puncak bonus demografi 2030 dan pertumbuhan ekonomi 8%. Ini juga dalam kerangka untuk mendukung keberhasilan Presiden dalam rangka swasembada pangan, energi, dan air. Jadi begitu Pak Megi. Terkait aturan jual rokok ini selaku pelaku ekonomi rakyat, karena Ketum dan juga Ketua Umum KERIS, tim apa yang dibentuk untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Yang pertama, minggu depan kita akan rapat khusus para pimpinan organisasi ekosistem ekonomi pertembakauan Indonesia untuk memfinalisasi surat kepada Presiden Prabowo Subianto membatalkan PP 28 tahun 2024 tentang aturan jual rokok. Yang kedua, minggu depan juga kita tetapkan tim hukum judicial review PP 28 2024. Kebetulan Komite Ekonomi Rakyat Indonesia KRIS telah memberikan mandat kepada Saudara Sirait, Ketua Umum SKPBHI, untuk menjadi tim hukum dalam kerangka judicial review PP 8 2024 ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu, minggu depan kita duduk satu meja dan paling lambat minggu ketiga atau keempat Mei
surat ke Presiden maupun judicial review secara beriringan kita lakukan bersama-sama. Insya Allah, mengingat Prabowo Subianto adalah presiden yang punya komitmen istiqomah konsisten terhadap rakyat kecil, kaum elit, terhadap pelaku ekonomi rakyat, UMKM, PKL, termasuk buruh yang kemarin beliau hadir di peringatan May Day 1 Mei 2025, kami hakul yakin Presiden Prabowo akan berkenan membatalkan PP 28 2024 karena ini tidak sesuai dengan ruh dan marwah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Tentunya kita juga akan melakukan sebuah langkah-langkah khusus terkait dengan perjuangan ini, dan hari ini ada momentumnya. Kondisi ekonomi rakyat, kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Demikian juga kondisi ekonomi global pasca perang tarif trading Donald Trump yang mengganggu dan mengguncangkan ekonomi global, dan itu berdampak kepada ekonomi Indonesia. Ingat, industri di sektor pertembakuan ini adalah industri padat karya. Ketika PP ini dipaksakan pemerintah, maka otomatis akan terjadi penurunan produksi tembakau maupun produk rokok. Secara otomatis akan terjadi PHK massal. Kita tidak ingin pemerintah Prabowo Subianto mendapatkan tambahan beban yang berat kalau PP ini dipaksakan. Oleh karena itu saya minta Presiden atas nama rakyat, atas nama PKL, UMKM, petani tembakau, tembaga cengkeh, buruh pabrik dan home industri serta rakyat kecil Indonesia, Presiden Prabowo Subianto berkenan membatalkan PP 28 2024 dan juga Mahkamah Agung mengabulkan judicial review yang akan kami ajukan. Salam hormat dan doa saya kepada seluruh bangsa Indonesia, Dr. Ali Masun Atmo MPOMED, Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia dan Ketua Umum Komite Ekonomi Indonesia KRIS, serta Presiden Kawalan Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.